Selamat datang di diskusi mendalam kita kali ini. Kita mau kupas tuntas buku Build to Last nih. Buku ini kan coba bongkar rahasia perusahaan-perusahaan yang, bukan cuma sukses bentar, tapi awet banget. Melampaui waktu, pemimpin, bahkan produk. Sumber kita, poin-poin kunci dari buku itu. Misi kita, ngertiin apa sih yang bikin mereka beda, dan mungkin, patahin mitos-mitos umum soal sukses jangka panjang. Siap ya? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu deh. Istilah perusahaan visioner ini, menurut buku ini apa sih maksudnya sebenarnya? Ya, jadi intinya ya mereka itu institusi premier lah, paling top di industrinya. Dikagumi banyak orang, terus punya rekam jejak panjang gitu, ngasih dampak signifikan. Permata mahkota lah ibaratnya. Tapi penting nih, dicatat, buku ini juga nekenin kalau mereka itu nggak sempurna loh. Oh ya? Ya, contohnya kayak Disney, Boeing, 3M, HP, bahkan IBM. Semuanya pernah kok ngalamin masa sulit, bahkan serius dalam sejarah mereka. Jadi ini bukan soal kesempurnaan tanpa celah gitu, lebih ke daya tahan. Menarik-menarik. Jadi bukan sempurna, tapi tahan banting ya. Buku ini kan juga ngebahas beberapa mitos umum tuh. Kita juga bahas yang pertama yuk. Mitos kalau perusahaan hebat itu pasti awalnya dari ide brilian. Gimana tuh? Nah, itu dia. Ternyata keliru banget. Kenyataannya, banyak perusahaan visioner kayak sebut aja Hewlett-Packard atau HP, terus Walmart, Marriott, atau 3M, itu justru dimulai tanpa ide produk yang jelas atau gimana gitu yang revolusioner di awal. HP aja awalnya nggak fokus. Walmart eksperimen terus selama 20 tahunan. Wah, beda banget ya sama yang kita kira. Iya kan, makanya buku ini ngenalin konsep membangun jam versus memberita waktu. Para pendiri visioner ini fokusnya lebih ke bangun organisasi yang hebat, jamnya itu, yang bisa jalan terus, bukan cuma nyiptain produk hebat sesaat. Produk itu cuma kendaraan buat perusahaannya, bukan sebaliknya gitu. Oke. Jadi fokusnya ke sistemnya, organisasinya, bukan cuma produk awalnya ya. Penting nih. Terus, mitos kedua yang juga sering kita dengar. Perlunya pemimpin karismatik yang visioner. Gimana menurut buku ini? Ternyata, itu juga dibantah. Tokoh-tokoh kayak William McKnight dari 3M atau Masaru Ibuka dari Sony, Bill Allen dari Boeing, mereka itu bukan tipe yang karismatik heboh gitu loh. Oh gitu. Iya, kuncinya lebih ke orientasi mereka sebagai pembangun jam atau arsitek organisasi tadi. Bukan soal gaya kepemimpinan personalnya. Mereka bangun sistem, bangun budaya yang akhirnya bisa jalan tanpa tergantung sama satu individu aja. Contoh bagus tuh GE zaman Charles Coffin. Dia pembangun jam. Beda sama George Westinghouse yang lebih kayak pemberitahu waktu. Oke. Nah ini nih yang sering banget jadi perdebatan. Gimana dengan mitos kalau tujuan utama perusahaan sukses itu memaksimalkan keuntungan, profit. Gimana tuh? Nah, ini menarik. Justru bertentangan banget sama doktrin sekolah bisnis kebanyakan. Perusahaan visioner ini ternyata ngejar sekelompok tujuan. Uang itu cuma salah satunya. Dan belum tentu loh yang paling utama. Terus apa dong yang utama? Mereka itu dipandu sama yang namanya ideologi inti. Isinya ya nilai-nilai inti sama tujuan atau purpose yang lebih dari sekedar cari duit. Paradoksnya justru karena itu mereka malah dalam jangka panjang menghasilkan lebih banyak uang dibanding perusahaan yang fokusnya murni cuma ke profit. Wah, benar juga ya. Ada contohnya nggak? Ada, coba bandingin Merck sama Pfizer atau HP sama Texas Instruments. Terus, kredonya Johnson & Johnson itu jelas banget. Mereka naruh pelanggan sama karyawan di atas pemegang saham. Itu contoh nyata banget. Ideologi inti ini kayaknya sentral banget ya perannya. Tapi apa ada gitu seperangkat nilai inti yang benar yang harus dimiliki biar jadi visioner? Logi itu. Harus konsisten banget. Bisa aja dua perusahaan punya ideologi yang beda drastis, tapi dua-duanya sama-sama visioner. Nilai-nilainya pun nggak harus selalu mulia atau humanistik gitu. Contohnya Philip Morris dibandingin sama R.J. Reynolds. Kuncinya itu keaslian sama konsistensi. Oke, jadi ideologi inti itu fondasinya. Tapi kan dunia ini berubah terus ya. Gimana caranya mereka tetap relevan, tapi nggak ngorbanin intinya itu? Pasti dibahas juga kan?
Nah, ini dia paradoks lainnya. Di buku disebut kejeniusan dari dan pada, atau genius of the end. Jadi gini, perusahaan visioner itu secara fanatik benar-benar mempertahankan ideologi inti mereka. Itu jarang banget berubah. Tapi sekaligus, di saat yang sama, mereka nunjukin dorongan yang kuat banget buat kemajuan dan adaptasi dalam segala hal di luar inti itu. Jadi intinya dijaga ketat, tapi yang lain-lainnya harus maju terus ya. Betul, jadi mereka menjaga inti tetap kokoh sambil terus bergerak maju dan berubah. Ini bukan sekedar soal keseimbangan, tapi ngelakuin keduanya secara ekstrim. Menarik banget. Menjaga inti sambil terus mendorong kemajuan. Gimana caranya mereka mendorong kemajuan ini secara praktis? Ada mekanismenya? Ada dua mekanisme utama yang disorot di buku ini. Pertama itu BHAGS, kepanjangannya Big, Hairy, Audacious Goals. BHAGS. Kedengarannya sangar ya. Haha, ya. Ini tuh tujuan yang gede banget, menantang, dan seringkali kelihatannya gila. Kayak misi ke bulan gitu. Atau Boeing waktu mau bangun 747, Ford pengen mobil buat semua orang, atau GE yang mau jadi nomor 1 atau 2 di tiap pasar yang dimasukinnya. BHAGS ini jelas, bikin semangat, dan gak tergantung sama satu pemimpin aja. Oke, BHAGS. Lalu yang kedua? Yang kedua itu kemajuan evolusioner. Ini kayak evolusi Darwin gitu deh. Coba banyak hal, eksperimen, ambil peluang yang nggak terduga, terus pertahanin mana yang berhasil, tapi harus sesuai ideologi inti ya, dan buang yang gagal. Contohnya kayak gimana J&J akhirnya masuk ke produk konsumen kayak bedak bayi atau Band-Aid. Itu kan awalnya nggak sengaja. Atau 3M nemuin post-it notes. Mereka bikin mekanisme internal buat dorong ini, kayak aturan 15% di 3M yang ngasih waktu karyawan buat proyek pribadi. Luar biasa ya. Kombinasi antara tujuan super gede sama eksperimen-eksperimen kecil yang terus-menerus. Buku ini juga nyebut soal budaya yang seperti sekte. Agak provokatif ya kedengarannya. Maksudnya gimana tuh? Perusahaan visioner ini berhasil ngebangun budaya yang sangat kuat di sekitar ideologi inti mereka tadi. Ini melibatkan ya, bisa dibilang, indoktrinasi yang kuat. Mereka masihin banget kesesuaian orang yang masuk, istilahnya tightness of fit. Kalau nggak cocok, ya udah, nggak bisa gabung. Terus mereka nanemin rasa elitisme atau kebanggaan gitu jadi bagian dari sesuatu yang spesial. Contohnya ada? Ada, kayak Nordstrom, IBM zaman dulu, Disney, P&G. Tapi penting dicatat, ini kultusnya itu ke ideologi, bukan ke pemimpin karismatik tertentu. Mereka pakai mekanisme nyata kayak pelatihan intensif, sosialisasi, kriteria promosi yang jelas, bahkan sampai bahasa internal khusus buat nguatin itu semua. Oke, budaya kuat udah. Terus gimana soal manajemen puncaknya? Apakah mereka sering ganti-ganti CEO dari luar gitu biar dapat ide baru? Kayak yang sering kita lihat. Nah ini juga beda. Justru sebaliknya, buku ini nemuin pola yang kuat banget soal manajemen hasil didikan sendiri atau homegrown management. Mereka sangat menekankan pengembangan manajer dari dalam dan perencanaan suksesi jangka panjang. Mayoritas CEO perusahaan visioner itu ya tumbuh dari dalam perusahaan itu sendiri. Kenapa gitu? Apa pentingnya? Tujuannya biar ada pemahaman yang mendalam soal perusahaan dan yang paling penting biar ideologi intinya tuh terjaga dan berkelanjutan. Ini kontras amat sangat perusahaan pembandingnya yang sering ngalamin kesenjangan kepemimpinan terus nyari penyelamat dari luar. Nah orang luar ini kadang malah bisa mengikis inti perusahaan. Lihat aja kesinambungan di P&G sama Motorola, bandingin sama diskontinuitas di Colgate atau Zenith pada masanya. Oke, masuk akal banget. Nah, pertanyaan terakhir nih. Udah punya ideologi kuat, udah dorong kemajuan, budaya kuat, pemimpin dari dalam. Gimana caranya mereka jaga momentum biar nggak cepet puas, biar nggak berhenti berinovasi? Itu pakai prinsip cukup baik tidak pernah cukup. Ini bukan cuma slogan atau program perbaikan biasa loh ya, tapi udah jadi kebiasaan institusional. DNA perusahaan gitu. Mereka berani investasi jangka panjang. Kayak HP dulu rekrut talenta banyak banget pasca perang meskipun bisnis lagi turun. Terus investasi gede-gedean buat pengembangan SDM. Contohnya pelatihan gila-gilaan di Merck atau Motorola University. Mereka juga cepat banget adopsi teknologi atau metode baru. Dan yang unik, mereka sengaja nyiptain semacam mekanisme ketidaknyamanan internal. Biar terus kedorong buat jadi lebih baik. Kayak sistem manajemen merek di P&G yang saling bersaing. Atau buku Beat Yesterday di Walmart yang jadi pengingat harian. Oh, jadi nggak pernah merasa udah paling hebat ya? Iya, nggak pernah. Ini beda banget sama perusahaan kayak Howard Johnson misalnya, yang dulu cuma memerah bisnisnya tanpa reinvestasi yang cukup, akhirnya ya
Gitu deh. Jadi pada akhirnya ya semua elemen ini mulai dari ideologi inti yang kuat, dorongan kemajuan lewat BHJS, dan evolusi tadi, terus budaya yang kayak sekte itu, manajemen dari dalam, dan disiplin buat nggak pernah puas, semuanya harus selaras. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Keselarasan ya kuncinya. Betul. Visi aja nggak cukup. Perusahaan visioner itu bisa nerjemahin ideologi dan ambisi mereka ke dalam semua aspek organisasi. Mulai dari tujuan, strategi, taktik, kebijakan, proses, sistem gaji, desain pekerjaan, semuanya. Keselarasan inilah yang bikin mereka kuat banget, nyiptain lingkungan yang konsisten dan saling nguatin. Jadi intinya bukan cuma soal punya visi besar ya, tapi gimana membangun sebuah mesin organisasi yang secara konsisten hidup dengan ideologi intinya itu sambil nggak pernah berhenti mendorong kemajuan. Dan ini jelas proses jangka panjang ya, butuh disiplin, butuh keselarasan di semua lini. Kompleks banget tapi sangat masuk akal sih. Tepat sekali. Ini bukan resep instan, jelas bukan. Tapi lebih ke kerangka berpikir dan cara bertindak buat jangka panjang. Dan detail itu penting banget. Keselarasan dalam hal-hal yang kelihatannya kecil, itu kalau digabungin jadi kekuatan yang luar biasa. Wah, terima kasih banyak nih udah memandu kita mengupas wawasan keren dari Build to Last ini. Nah, buat Anda pendengar kami, mungkin ada satu pertanyaan reflektif nih buat dibawa pulang. Gimana prinsip menjaga inti sambil terus mendorong kemajuan ini bisa Anda terapkan? Mungkin nggak cuma dalam konteks organisasi atau kerjaan, tapi bisa jadi juga dalam pengembangan diri Anda sendiri. Sesuatu buat direnungkan ya. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.